wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali kita perbaiki rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat berupa kesehatan, kesempatan, rezeki, tenaga, kekuatan untuk dapat menjalani rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, di tahun ini. Tentunya ini suatu hal yang mesti kita syukuri. Untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya tidak pula lupa kita aturkan salawat beriring salam kehadiran arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati indahnya kehidupan yang penuh dengan teknologi dan informasi. Hingga pada sore hari ini kita bisa mengikuti kegiatan rutin yang dilakukan oleh Universitas Dharma Andalas yang kita namai dengan Mutiara Ramadan. Nasihat bagi para dosen, tendik, mahasiswa dan umum. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Zulkarnain Agus, MPH, MSc, SPGK. Seorang ahli gizi yang sudah ternama, yang tidak asing lagi di dunia akademis, ya, terutama di Universitas Andalas yang sekarang ini sudah melebar ke perguruan tinggi lain. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter karena sudah memenuhi undangan kami pada sore hari ini untuk berbagi ilmu pengalaman ya yang benar-benar dibutuhkan sebagaimana judul kita pada hari ini ya. Selanjutnya Pak Dekan, Pak M. Rizal, ya, host kita Pak Idwar yang luar biasa selalu mensukseskan kegiatan kita ini. Tanpa beliau di balik layar kita tidak bisa terhubung lewat Zoom ini, Pak. Selanjutnya para dosen yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, Bapak Ibu yang sempat hadir, tenaga pendidik serta mahasiswa-mahasiswa kami yang kami banggakan tentunya. Baiklah, pada sore hari ini sebagaimana biasa kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa. Untuk sore hari ini tema kita adalah pencegahan penyakit degeneratif selama dan setelah bulan Ramadan. Nah, pencegahan penyakit degeneratif selama dan setelah bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak kita Dr. Zulkarnain Agus MPH MSc SPGK. Nah, untuk itu saya yakin semua ingin tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari beliau karena tentunya kita semua ingin sehat ya, sebelum, di saat, bahkan setelah Ramadan nanti tetap sehat, kuat ya, dapat menjalani aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Itu pastinya ya. Baik, untuk itu insya Allah selama 20 sampai 25 menit ke depan kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memaparkan materi, dan setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Tapi sungguh pun demikian, kami tetap memberikan kesempatan kepada audiens kita untuk menyiapkan pertanyaannya. Bisa melalui ruang chat yang kita sediakan. Jadi ketika tersirat ada pertanyaan, silakan diketikkan saja dulu di sana. Nanti setelah materinya selesai dipaparkan, kita akan bacakan kembali pertanyaan itu untuk kemudian diulas atau dijawab oleh narasumber kita. Baik, kepada Bapak Zul, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Tentu suatu hal yang sangat menggembirakan, membahagiakan saya pada sore hari ini. UNIDA bagi saya tidak asing lagi sebagai warga UNAD. Malah rasa-rasa satu memilikinya ya sebagai orang Universitas Andalas, karena di situ banyak sekali teman-teman Pak Zul ya, adik-adik yang mengelola ini. Jadi pertama saya ucapkan dulu tentu rasa bahagia bersyukur kehadirat Allah mendapat kesempatan ya teragak ke situ ya, tentu saja kini kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman adik-adik akademisi yang luar biasa ya. Dharma Andalas sebuah universitas ya decoming ya, universitas yang cepat sekali berkembangnya. Tentu saja salawat beriring salam kita peruntukkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Saya ingin menyapa dulu, mungkin mudah-mudahan bergabung melalui Zoom ini Ketua Yayasan yang sama-sama kita hormati, Bapak Profesor Dr. Masrul, MSc, SPGK. Ada di situ juga beberapa teman yang lain, ada Dr. Ebrizal, ya, Dekan, Ibu Asniati juga mantan Dekan, dan sangat banyak lagi yang lain, ya, para dosen akademisi, ya teman-teman tentu saja waktu saya masih aktif di Universitas Andalas. Ya. Dan selanjutnya tentu para pimpinan-pimpinan, para dekan, pembantu dekan, para akademisi, para ketua-ketua prodi, mahasiswa, dosen, dan seterusnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dunia maya namanya sekarang ini ya. Berbicara tentang hal yang sangat penting sekali sebetulnya untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini setidaknya bisa menjadi catatan kita, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui lah. Karena kata Nabi salah satu kalau kewajiban berpuasa ini sudah sangat banyak disebut hampir setiap malam, setiap subuh ya. Kewajiban puasa kepada kita. Tapi saya ingin di sini satu hal yang oleh Nabi ya sering juga disebutkan, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Sumu tasihu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti setelah puasa justru sakit. Jadi seolah-olah ya keinginan Rasulullah itu kalau kita puasa kita sehat, lalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti seruan-seruan Rasulullah tentu akan lebih baik kalau sehat kita. Ya. Tapi ternyata kita tidak terlalu sehat dibanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terbukti bahwa usia harapan hidup kita 15 sampai 20 tahun lebih pendek justru dari orang-orang tidak beragama Islam, tidak ada perintah puasanya ya. Seperti kita sebulan penuh. Misalnya Jepang, Korea, Eropa Barat ini usia rata-rata mereka itu 85 tahun. Ya. Tapi kita rata-rata ya 70 tahun. Jadi tidak naik-naik juga. Ya, yang wanita sampai 72, yang laki-laki 69 sampai sekarang begitu. Jadi artinya apa? Apa yang dikatakan ini adalah satu persoalan yang merisaukan kita. Itu satu ya. Yang kedua, memang kita tidak produktif dibanding bangsa lain ya. Buktinya saja kalau teman-teman di Fakultas Ekonomi itu melihatnya penghasilan bangsa kita rata-rata per kapita income kita itu baru masih tetap 4.000 US juga sampai sekarang. Dan itu dimiliki sebagian besar oleh para konglomerat pula, itu oligarki yang disebut sekarang. Malaysia yang jauh terbelakang dari kita, saya banyak juga berteman dengan situ, beberapa kali juga berada di situ. Per kapita income-nya sudah 15.000 US, malah sudah lebih 15, sekian. Jadi 4 kali ya lebih besar dari kita yang merupakan bangsa yang
mengikuti puasa setiap tahun itu. Jadi ada salah dari kita orang Bali. Nah ini yang banyak akan kita bahas di dalam waktu yang pendek ini. Ya. Pertama sekali ialah usia harapan hidup yang pendek itu dibanding dengan Jepang, kita lebih pendek 15-20 tahun. Ya. Jadi kalau orang Jepang itu lahir anaknya mesan kuburan, dia bisa kata untuk tahun berapa? Ditambahnya 80 tahun kalau laki-laki anak 2080 sekian katanya ya. Malah 3000 sudah 2300 ya pesanan. Kalau kita kalau ditanya pesan kuburan itu kapan? Nah, tidak tahu lah, entah bisu entah beko, tidak begitu ya. Karena kita tidak tahu angka kematian kita yang tinggi. Ini salah satu ya. Mungkin ada hubungannya dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penyakit degeneratif. Kalau kita definisikan, penyakit degeneratif itu adalah penyakit kemunduran tubuh kita. Kalau yang disuruh puasa itu sebetulnya ya ayyuhalladzina amanu itu, orang beriman itu paling tidak ada 5 komponen. Pertama adalah fisik. Yang kedua roh. Yang ketiga akal. Yang keempat ada nafsu. Yang kelima ada kalbu. Jadi 5 komponen ini sebetulnya yang diminta atau diperintahkan oleh Allah itu berpuasa. Tapi kita kan lebih banyak puasanya puasa fisik, ya kan? Ya, akal kita belum tentu berpuasa, roh kita hari-hari kita kadang-kadang ya ada sempurna juga puasanya. Mungkin salah satu dari situ. Penyakit degenerasi artinya mundurnya sel-sel tubuh kita ini lebih cepat dari orang lain ya, yang makannya lebih bagus, sehat. Salah satu ciri khas orang Indonesia ini yang di hasil sebuah studi Stanford University di Amerika itu adalah orang Indonesia ini malas bergerak. Ya. Dari studi pada tahun 2017 itu orang-orang di dunia melangkahkan kaki rata-rata 6.500 langkah satu hari. Tertinggi itu Jepang, Ukraina, Rusia termasuk Jepang, Korea, Hong Kong itu. Mereka melangkahkan kaki 2.500 satu hari. Jadi mereka lebih banyak jalan. Ketemu dengan lift, malah mereka mengelak naik tangga. Ya kalau kita lari ke situ dulu ya kan. Ya, baik ke warung beli sabun untuk mandi saja jaraknya hanya 20 meter naik motor juga. Ini salah satu di antaranya barangkali yang menyebabkan kita itu malas itu. Jadi orang termalas di dunia itu nomor 46 di dunia dari yang studi itu adalah orang Indonesia. Satu ya, itu catatan kita ya. Jadi besok kalau masih malas juga ya jangan harapkan umur terpanjang ya. Nah, itu penyakit degeneratif di situ ya. Yang kedua ialah selain dari malas ya. Kita itu tidak beres. Lebih banyak junk food-nya ya. Lebih banyak makan makanan yang kalau diartikan cara letterlek itu junk food itu sampah itu. Nah, itu yang kita beli setiap hari. Enaknya luar biasa karena memang di situ ada banyak sekali ya bumbu-bumbu yang menyebabkan dia enak. 2 porsi masih habis itu. Padahal butuh kita tidak sampai 1 porsi sebetulnya. Pantas saja kita gemuk. Nah, kegemukan adalah salah satu penyebab penyakit degeneratif lebih cepat datang. 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia itu obesitas sentral lagi. Lingkaran perutnya kalau diukur nih, ya, mudah-mudahan teman-teman di Unida enggak dapat. Kalau diukur yang laki-laki itu lingkaran perutnya di atas 80, di atas 90. Ini adalah salah satu alat ukur sederhana saja. Ya. Nah, mungkin kawan-kawan Pak Dedi, barangkali atau Pak Masrul ini tidak sampai situ kan, misalnya umurnya panjang. Ya. Tapi kawan-kawan yang sudah di atas 90, ibu-ibu masih muda ya, punya anak 1 sudah mulai 82 lingkaran perutnya itu. 83. Anak yang ketiga nanti mulai diabetes. Nah, ini kan
hal-hal yang mempercepat proses terjadinya penyakit degenerasi, mundurnya alat-alat tubuh kita. Jantung tidak seperti dulu waktu umur 30. Umur 40 sudah mulai dia agak letih ya. Jantung itu memompa darah ya 35 sampai 60 70 cc per detik ya. Kali 1 jam berapa? 1 menit itu 1 jam berapa? 1 galon itu 1 jam itu sudah 1 menit sudah 1 galon memompa darah ke seluruh tubuh kita untuk bisa bekerjanya tubuh-tubuh. Jadi kalau kita kurang cerdas, yang sebalik ngantuk, ya kan darah tidak cukup di otak kita. Jadi urusannya ke situ, produktivitas kita sebagai kaum intelektual juga tidak setinggi orang-orang yang memang tidak gemuk. Jantungnya bisa mengisi darah ke seluruh organ tubuhnya seperti otak. Ini contoh-contoh sederhana karena waktu kita tidak terlalu banyak. Yang pertama penyebabnya ialah konsumsi makanan kita itu tidak sehat. Kalau tanya barangkali ya Pak makan, Ibu makan mie dalam seminggu, ya mungkin 3 hari ya, tidak jarang juga mungkin 3 kali sehari. Nah, yang mie-nya tidak apa, tapi bumbunya inilah yang merusak kita. Nah, beda dengan orang Minang misalnya, kalau orang Minang menggulai ikan, ikannya sudah obat, semua kebutuhan tubuh kita ada di dalam ikan laut itu, kemudian santannya menyehatkan jantung kita, lalu bumbunya, ya tanyalah kepada ibu-ibu nanti setelah menggulai ikan itu paling tidak 10 jenis bumbu. Mulai dari bawang putih, bawang merah, sepadeh, kunyit, sampai terakhir itu asam kandi misalnya kan. Semuanya itu antioksidan yang membunuh zat-zat yang menetralkan zat-zat toksin, racun yang dalam tubuh kita. Apalagi kalau kita lihat dalam usus kita itu miliaran jenisnya kuman-kuman jahat yang setiap hari menggerogol. Jadi kalau kita makan itu yang pertama makan itu adalah kuman-kuman patogen tadi. Nah sisanya baru terserap untuk pembuluh darah kita, baru dibagi ke seluruh tubuh. Itu yang terjadi. Jadi betul Rasulullah mengatakan berpuasalah kamu agar tubuh kamu sehat. Jadi dia kelaparan kuman-kuman dalam tubuh kita itu sehingga dia mati. Jadi berpuasa banyak juga ribuan mungkin miliaran kuman-kuman jahat dalam tubuh kita mati karena tidak dapat makan. Awak yang punya makan bagi-bagilah dia makan juga. Makan buah-buahan yang makan juga ini. Oleh karena itu saya ingin pertama sekali ialah mengatakan bahwa bahan makanan kita itu yang menyebabkan kita pertama sekali pertambahan berat badan. Bayangkan kalau kita setiap hari masak ya, menggoreng ya. Minyak yang kita goreng itu minyak sawit. Nah, susah dicerna oleh tubuh kita kelebihan. Tandanya nanti kalau kita ukur lingkaran perut kita, bertambah dia dengan sisa-sisa dari minyak sawit itu ditaruh di dalam rongga perut kita. Kalau minyak yang lain tidak di rongga perut, di seluruh tubuh, di bawah kulit. Tapi minyak sawit itu disimpannya di sela-sela ya, rongga yang ada di antara usus itu. Di situ dia ditumpuk. Jadi pantas saja orang yang menggoreng tiap hari parunya lama-lama buncit juga ya. Karena caranya kita ukur saja. Jadi teman-teman nanti sampai di rumah ukur juga. Lah bias 92 enggak. Artinya 1 dari 3 orang dewasa Indonesia itu adalah obesitas sentral. Kegemukan di sentral di dalam rongga perut. Itu sebelum ada pandemi. Bayangkan pula selama kita disuruh di rumah saja. Ngapain di rumah? Mengalai-ngalai sambil pakai laptop, pakai HP dan segala macam. Numpuk dia lebih banyak. Saya tidak tahu setelah pandemi ini apakah setiap 2 orang dewasa di Indonesia sudah 2 gemuk juga. Sudah obesitas juga. Itu sebelum obesitas. Kalau kita lihat orang Jepang, sudah sampai 10% yang obesitas. Itu soalnya umurnya panjang. Kerja jantungnya tidak terlalu berat. Dia ideal. Jadi obesitas sentral di Jepang itu jauh lebih kecil, di bawah 10%.
kita sudah di atas 30% sebelum pandemi. Lalu selama pandemi kita tinggal di rumah saja, kerja sambil tidur-tiduran, lalu makanan pesan saja dengan GoFood, lalu disitulah bumbu-bumbu itu masuk ke dalam pembuluh darah, disimpan, lalu itulah yang menyebabkan kita tidak panjang umurnya. Itu tentu ada faktor Allah di situ ya kan, menentukan itu. Tapi itu kan Tuhan menentukan itu berdasarkan dari kemampuan kita juga untuk menjalankan, karena Tuhan sudah memberikan pedoman, makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Tapi mangalah di rumah kalau tidak ngambil ya, snack itu mungkin yang digoreng-goreng juga ya kan, sambil membaca makalah paper yang ada di laptop. Ngapain kita kalau tidak ngunyah-ngunyah gitu ya kan. Nah itulah yang kita alami. Itu yang mempercepat terjadinya obesitas sentral. Saya katakan tadi, obesitas sentral itu di Jepang, di Eropa Barat misalnya, di Asia seperti ya Jepang, Korea. Saya cukup lama juga berulang-ulang di situ ya kan. Orang di situ makannya ikan laut segar itu makannya 130 kilo per orang per hari. Kita makan ikan 30 kilo per orang per hari. Saparo ikan kari yang sudah tidak ada lagi zat makanan itu. Semuanya sudah habis. Sama saja kita makan daun apa saja atau yang kering-kering itu sudah tidak ada vitaminnya sama sekali. Itu bangsa Indonesia rata-rata. Nah, kalau begitu kita simpulkan yang pertama sekali kenapa kita pendek umurnya. Yang pertama kita menderita kekurangan gizi yang diperlukan oleh tubuh kita karena konsumsi makanan kita tidak bagus. Pertama. Yang kedua kita menggoreng setiap hari. Dari gorengan itu semuanya sisanya ya beda dengan kita makan minyak kelapa misalnya. Secara kimia teman-teman yang belajar kimia tahu itu bahwa minyak kelapa itu beda dengan minyak sawit. Minyak kelapa itu justru dia habis dalam tubuh kita jadi energi dirubah. Minyak sawit disimpan di rongga perut. Kalau orang berolahraga mungkin bisa di bawah kulit sebagai. Kita ini kan malas berolahraga. Ya. Nah oleh karena itu satu penyebab kita menjadi obesitas, usia harapan hidup kita lebih pendek itu ialah ya konsumsi makanan kita tidak sehat. Ya, yang pertama, yang kedua, di dunia kita terkenal bangsa yang malas. Jadi kalau dibuka di Google Stanford University Study ya tentang sport misalnya akan keluar itu Indonesia nomor 1 paling malas dari 31 negara, Indonesia nomor 31 paling malas. Kalau dibalikkan, nomor 1 paling malas dari 31 negara. Yang paling tidak malas itu Jepang, Hong Kong, Korea, Swedia, dan sebagainya. Itu mereka sudah biasa berolahraga. Sehingga mereka, kalau kita lihat ya, orang Jepang tidak pernah kita ketemu yang gemuk. Apalagi orang Eropa Barat. Jarang yang gemuk. Ya, mungkin agak ke Eropa Timur, bergeser ke arah timur, ke Polandia, Ceko, misalnya mereka sedikit lebih pendek dan juga ketemu juga gemuk. Ini barangkali kesimpulan pertama ya yang bisa kita tarik. Pertama, makanan kita tidak sehat. Isinya banyak ya sampah ya. Vitaminnya tidak ada ya. Cuma bumbu yang enak itu menyebabkan kita menghabiskan 1-2 porsi biasa saja. Malah dalam literatur dikatakan setelah makan makanan yang junk food itu terjadi Chinese gejala Chinese restaurant syndrome namanya. Kalau keluar makanan restoran Cina misalnya panjang kepala itu karena memang kebanyakan bumbunya itu. Karena dalam textbook bisa kita lihat itu. Kalau kita buka ya di Google bisa ketemu Chinese Restaurant Syndrome namanya. Gejala kalau kita makan di rumah makan Cina. Ya, itu satu ya.
Yang kedua olahraga tadi. Yang ketiga ialah tidur ya. Tidur kita tidak sehat juga. Oh. Kita menghabis hari kita mungkin kadang-kadang jam 12, tidur kita 6 jam, 7 jam tidak sampai itu. Apalagi kawan-kawan yang sedang memburu pekerjaan, naik pangkat segala macam itu kan kadang membuat makalah segala macam, harus terbit ya, harus bahasanya harus bagus sekali ya. Kadang-kadang habis juga waktu. Itu saya alami waktu masih muda begitulah. Ya, saya sekarang memang tidak muda lagi, tapi saya ingin juga mengaku muda juga. Saya sudah 81 sekarang. Ya, 81 tahun. Semua profesor yang aktif sekarang itu di kedokteran itu murid saya semua. Saya sudah ngajar 1968. Alhamdulillah ya. Karena saya orang gizi tidak juga ya. Nah kebetulan saja barangkali. Kebetulan saja saya belajar ilmu gizi lebih dulu dari teman-teman yang lain. Saya termasuk orang Indonesia pertama ya, yang belajar mengambil master di bidang ilmu gizi ini. Saya yang pertama 2 orang. Yang satu pembimbing disertasinya Pak Masrul ya. Teman satu kelas saya itu. Baik di Jakarta maupun waktu melanjutkan ke India ya, sama-sama lulusan dari Hyderabad dengan pembimbingnya Pak Masrul waktu disertasinya doktor itu. Cuman sekarang ini namanya Ibu Sri Karjati. Sri Karjati sudah lama juga, mungkin sudah lebih 5 tahun juga di kursi roda ya. Saya tanya teman-teman di Surabaya, beliau dari Surabaya, sudah Anda bisa berkomunikasi juga. Alhamdulillah saya masih Bodoh. masih bisa bertemu dengan teman-teman. Mungkin ya Allah mentakdirkan saya bisa bertemu dengan teman-teman muda kita di UNIDA ini. Saya mau mengatakan anak-anak saya ya, walaupun anak saya ada di situ ya. Lebih ingin dikatakan teman-teman. Iya, bagus Pak. Saya tidak mau dipanggil kakek ya, panggil aja om. Jadi terasa muda juga. Iya. Nah itu yang pertama ya, yang menyebabkan kita usia kematian sekarang ini yang merisaukan saya adalah banyak pada usia 48 ke 58 tahun. Tidak lansianya. Lansia sudah terlewati 65 tahun, biasanya sampai 70-75 masih hidup. Cuma tentu dengan perasaan banyak juga penyakit-penyakit, tapi belum membawa kematian. Yang terbanyak itu pada usia muda sekarang adalah 48-58 tahun itu kematian tertinggi itu disebut early death itu. Kematian dini namanya. Orang meninggal di atas 65 tahun, tapi kelompok 48-58 itu termasuk yang tertinggi sekarang. Kenapa? Ya semuanya yang tadi saya sebutkan tadi, menyimpan lemak di dalam perutnya itu ya kan, berakhir dengan ini. Itu barangkali nanti dalam tanya jawab ya. Sehingga saya sedikit ada sedikit catatan lah bagaimana kita menanggulanginya yang begitu. Atau setidaknya karena saya punya adik-adik yang masih sangat muda-muda di UNIDA ini, mungkin bagaimana mencegah sebelum lingkaran perutnya itu sampai 90 cm, masih ramping sekarang, terutama yang wanita-wanita, tentu harus melakukan sesuatu juga ya untuk mencegahnya. Sebab pada usia di atas 40 tahun itu, wanita yang menderita diabetes tipe 2 itu lebih 3 kali lipat pada wanita dibanding laki-laki. Kenapa? Ya nanti panjang juga ceritanya. Simpan aja itu dulu ya. Yang wanita 3 kali lebih banyak dari laki-laki pada usia di atas 40 tahun itu yang menderita diabetes, hipertensi segala macam. Di rumah sakit itu saya temukan pasien itu umur 43, 44 itu sudah menderita diabetes pada wanita. Laki-lakinya mungkin di atas 48 sekian gitu. Itu persoalan ya.
yang menyebabkan merisaukan saya ya melihat bangsa ini tidak produktif ya, karena di atas 50 saja sudah tidak bisa berpikir banyak lagi karena sudah hipertensi, sudah diabetes, tidak bisa berpikir banyak karena kemampuan sel otak sudah digerogoti dengan penyakit. Jadi neurotransmitter yang menyebabkan otak itu masih cerdas mulai menurun juga kadarnya di otak itu. Karena sudah mulai tensinya tinggi, sirkulasi darah ke otak tidak cukup lagi. Kemudian sel otaknya juga mulai menurun jumlah. Setiap hari itu jutaan, setelah 40 tahun itu jutaan sel mati setiap hari di otak. Jumlah sel otak kita ini waktu lahir sekitar 600 miliar sel ya. Tapi di atas 40 sudah mulai matinya jauh lebih banyak. Oleh karena itu kita harus cegah itu. Yang pertama ya, ini dapat dicatat ini. Pertama sekali hentikan, kalau saya agak lebih ekstrim ya. Tidak ada dokter itu yang seperti itu. Mungkin di Indonesia saya yang agak seperti itu. Adik-adik saya SPKK yang lain kalau saya ikuti WA-nya sehari-hari itu, saya ketawa juga, tidak melarang itu. Ya. Hentikan menggoreng dengan minyak sawit. Bisa aja beli minyak sawit ya. Yang suaminya masuk 40 ya. Atau dia sendiri yang sudah melewat 40, hentikan menggoreng itu, ganti dengan menggulai santan. Kenapa? Karena santan itu pada banyak nawak makan yang tidak akan disimpan. Dia akan dibakar. Teman-teman dari tidak ada prodi kimia di situ ya, di Unida, ya mereka sadar tahu betul itu ada juga yang apoteker di situ bahwa santan itu tidak akan disimpan karena dia habis dibakar menjadi energi. Kalau mau goreng juga goreng dengan minyak arau, salah satu, hanya satu saja jenis minyak di Sumatera Barat di mall di supermarket itu yang boleh kita pakai hanya yang mereknya itu minyak arau dan itu minyak kelapa. Selebihnya minyak sawit yang dijual di semua kedai-kedai. Yang ribut sekarang itu kan minyak sawit. Kalau saya alhamdulillah saja minyak sawit itu mahal. Biarlah orang tidak menggoreng lagi. Kata Ibu Mega katanya ngukus saja lagi. Robos katanya kan. Walaupun tidak ngerti apa-apa dia tentang itu ya kan. Iya. Tapi dimarahi juga oleh emak-emak karena tidak memperhatikan nasib emak-emak yang sudah antrian berjam-jam untuk minyak. Kalau saya terima kasih saja. Kalau perlu 100.000 1 liter itu. Sebenarnya orang-orang di Sumatera Barat tidak punya minyak itu lagi ya kan. Manggulai selai kerambia banyak di Pariaman ya kan. Jadi bagi saya tuh saya bahagia sekali waktu minyak goreng ini kan perlu habis di pasaran. Karena semuanya minyak sawit. Kita ganti aja menggulai. Kalau Ya, menggulai langsung ada respon ini Pak Dokter. Ya. Langsung ada respon pertanyaan ini Pak Dokter. Catat aja dulu ya. Saya sedikit lagi. Mungkin 5 menit lagi untuk mengakhiri ini ya. Oke. Pendek saja. Yang pertama tentu hentikan menggoreng dulu. Kalau Ya. menggoreng juga pakai minyak arau. Kemudian menggulai tiap hari. Kalau perlu digulai itu adalah ikan laut. Kenapa ikan laut itu kaya sekali? Coba dibaca nanti di rumah dicatat surat An-Nahl ayat 14. Surat An-Nahl ayat 14. Nanti dibaca bagaimana Allah begitu tegas di situ. Diulangi 2 kali dengan kalimat yang sama di surat yang lain. Saya lupa ya. Tanyakan saya Google walaupun dia tidak Islam dia ngerti. Dia carikan itu ya. Dia bisa carikan itu. Dan itulah yang Yang kedua ialah kita makan sayur buah harus setiap hari, setiap makan. Ya. Yang ketiga, yang baru kita sedang kampanye besar-besaran juga ya. Kalau mau kita sehat, kita ditambah konsumsi sehari-hari itu dengan fermented buffalo milk. Saya bahasa Inggris sedikit ya. Iya. Fermentasi dari minyak dari susu kabau yang disebut jadi ya. Jadi kekayaan alam kita di Minangkabau, kenapa orang tua kita, kakek-kakek kita
umurnya 100 dulu. Umurnya 90, kakek saya 90, nenek saya 90, ibu saya hampir 90 juga. Kakak saya baru kemarin meninggal lebih dari 85 ya. Karena kami makan dadiah tiap suatu ketek-ketek makan dadiah. Dadiah salah satu ya. Kenapa dadiah? Dadiah itu adalah kuman hidup yang akan kalau kita makan dia berkembang biak dalam usus kita, lalu dia membunuh kuman-kuman jahat yang ada di usus kita. Kalau bisa kita 1 kali saja seminggu memakan dadiah itu, mengkonsumsi dadiah, itu akan menyehatkan usus kita, membunuh kuman-kuman. Kuman ini adalah sumber penyakit. Kata Nabi juga menyebutkan yang paling penyebab penyakit paling banyak itu dari perut. Pangka bala itu penyakit dari perut, kata Nabi kalau kita baca ke bahasa Minang. Ya. Iya. Nah oleh karena itulah secara pendek ya, hentikan menggoreng dengan gulai. Gulai itu kalau ibu-ibu menggulai ya, mulai dari bawang merah, bawang putih, santan tadi itu, sampai ke asam kandih terakhirnya, itu 2 baleh macam. Semuanya antioksidan yang membunuh dan menetralkan racun-racun yang dalam tubuh kita. Akibatnya orang yang makan dadiah misalnya, orang yang menggulai pula, insya Allah tidak akan jarang sakit, terutama penyakit degeneratif seperti penyakit. Sedikit tambahan, dari 20 triliun uang yang dibelanjakan oleh BPJS merawat penyakit penduduk Indonesia ini, tahun 2019 20 triliun. 12 triliun dibelanjakannya untuk penyakit jantung. 12 triliun. Jadi 46%, 49% sekitar itu dibelanjakan untuk merawat penyakit jantung. Sekitar 2 juta masing-masing penyakit seperti kanker, hipertensi, stroke, itu sekitar 2 sampai 2,5 triliun. Tapi 12 triliunnya untuk jantung. Kenapa? Karena jantung itu nama rasai ya. Karena membawa beban yang berat. Yang beratnya waktu muda itu hanya 60-50 kilo, setelah agak wafitis ketek ya, agak mantap ya, mulai 80 kilo. Itu yang dibawa jadi beban jantung kita. Makanya ada 12 triliun pada tahun 2019. Ya, saya kira itu barangkali pemancing pertanyaan ya, Iya, sudah langsung ada ini Pak Dokter. Saya persilakan nomor satu Pak Yalmiadi. Jam 6. Pertanyaan yang pertama ya. Ya. Nah, pertanyaan pertama Pak Dokter. Kalau di luar itu masih ada pertanyaan, bisa dengan WA, bisa telepon saja. Pak ini mudah telepon bisa dijawab saja. Karena di Unida itu adalah teman-teman dari adik saya semuanya ya. Jadi insya Allah bisa nanya aja ya, bisa telepon saja. Ya, silakan adik-adik teman-teman. Sudah ada langsung di chat room kita nih Pak Dokter. Ya, pertanyaannya saya bertanya jika sekarang kolesterol sedang tinggi, apa konsumsi makanan yang cocok saat seperti ini dan apa obat yang baik untuk ini? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama baru Pak Dokter. Luar biasa ya, pertanyaan luar biasa. Satu yang saya sebutkan tadi, menggulai menurunkan kolesterol. Langsung terjawab sekali. Ada jawaban di bawah lagi Pak kolesterol, menggulai menurunkan kolesterol. Santan itu adalah antioksidan dengan beberapa mineral juga yang bisa mengusir kolesterol itu. Satu ya. Kok orang Jawa takut makan santan Pak Dokter? Yang kedua tidak usah dimakan. Berlari pagi ya. Jalan pagi ya agak sampai 5 menit, 30 menit. Menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik yang disebut HDL kolesterol, menurunkan yang disebut kolesterol jahat LDL kolesterol. Jadi jalan pagi itu B ya, obat. Insya Allah dengan menggulai, di dalam ikan itu banyak sekali zat-zat kimia yang disebut mineral, mikromineral yang sangat sedikit sekali dibutuhkan, dia menurunkan kolesterol juga. Vitamin C menurun. Buah-buahan itu menurunkan kolesterol karena dia itu kaya dengan antioksidan. Vitamin C, vitamin E, vitamin A. Kemudian hampir semua sayur menurunkan kolesterol. Yang terbaik ya, yang terbaik adalah sayur jenis brokoli, sawi, lobak ya.
Kemudian juga tentu juga dengan sayur yang lain ya. Tapi bayam, sawi, brokoli itu termasuk yang cukup terbaik. Kemudian buah. Setiap hari buah-buah itu bagus. Tapi yang terbagus kalau kita bicara penyakit degeneratif, tentunya beberapa sayur terbaik itu seperti alpukat misalnya, kemudian buah naga, anggur. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 12 menyebut juga tentang sayur, minyak zaitun. Jadi ada orang yang beli minyak olive oil itu atau minyak zaitun itu setengah sendok teh misalnya pagi malam, itu memperbaiki komposisi ya zat-zat bagus dalam tubuh kita. Itu pendeknya begitu jawabannya, sederhana ya, murah sekali. Manggulai ada 10 bahan yang disebut antioksidan, bekerja memperbaiki, merusak racun-racun yang masuk tubuh kita. Ditambah dengan kalau ikan yang digulai itu ada di situ minyak ikan, kan ada kapsul minyak ikan kan. Dengan menggulai larutnya dalam gulai kita itu kita sudah minyak ikan juga, nggak perlu beli lagi minyak ikan. Apalagi santan saja sudah obat, termasuk untuk jantung. Jadi sehari-hari kita sering dikatakan jangan makan santan jelas tinggi kolesterol betul, atau jantung awak sakit betul. Jadi kadang-kadang dokter yang menjawab melarang seperti itu. Saya tidak sempat juga ngasih tahu jangan bilang itu gitu, karena dokter ini kan sudah ribuan orang pula di Sumatera Barat ini. Ya, saya kira itu ya untuk pertanyaan ini. Ada yang lain? Ya, ada satu lagi, bagaimana makanan yang dibakar, Pak Dokter? Misalnya ikan bakar, misalnya, apakah termasuk sehat? Kadang-kadang ikan bakar itu ada yang hitam-hitamnya. Ya. Ya, kalau tidak ada yang hitam-hitam itu tidak apa-apa. Hitam itu karbon yang juga berakibat kanker nanti. Jadi kalau membeli ikan bakar jangan sampai ada yang hitam-hitam itu. So, membakarnya itu kan ya tentu ada juga ibu-ibu tahu itu tidak sampai tawakal warna, tapi dia masak boleh bagus, cuma jangan sampai ada rusak, ada yang terbakar. Itu kalau kita ada bagian yang terbakar itu kita konsumsi. Kalau sering pula mengkonsumsinya, apalagi banyak itu penyebab racun yang cukup apa juga esensial juga harus kita tinggalkan. Tinggalkanlah membakar kalau dia sampai ada yang hangus itu. Kadang-kadang hangus itu lama kan. Nah, dijauhi itu. Ya. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih banyak. Kemudian ada satu lagi Pak Dok. Dari Bu Yusnaini Ena. Assalamualaikum Pak, terima kasih atas pencerahan untuk sehat kita. Mohon jawabannya Pak, bagaimana gejala yang kita rasakan atas penyakit degeneratif ini Pak? Dan penyakit apa saja yang tergolong kepada penyakit ini? Apakah tensi tinggi termasuk penyakit ini? Bagaimana pencegahannya yang paling apa obatnya? Saya yang minta maaf ini lupa mengurainya. Ya. Karena waktu itu takut saya nanti kan tidak jadi lo ibu-ibu cukup banyak kan tidak jadi lo membuat pembukuan betul kan jadi saya buru-buru saya ceritanya cepat saja. Yang pertama sekali ialah penyakit degeneratif itu awalnya diawali dengan obesitas sentral. Obesitas sentral ini lingkaran perut kita yang bertambah. Di tangan kaki tidak kelihatan gemuknya, tapi buncitnya ini. Apa ukurannya? Pada wanita kalau lingkaran perut mau ke lingkaran perut lewat pusat, ya, pusat di sentimeter di situ. Kalau wanita tidak boleh lebih dari 80. Jadi ibu di rumah beko kapulang singgah membali sentimeter dulu cek, ya. Nah kemudian tidak lebih dari 80. Kalau sudah lebih dari 80, tinggal menunggu kita kapan penyakit degeneratif itu muncul. Kalau laki-laki di atas 90 cm. Ya. Apa itu penyakit degeneratif? Diawali dengan kalau kita kelompokkan itu merupakan sindrom, gejala-gejala metabolik. Jadi sindroma metabolik itu awal dari penyakit degeneratif. Kalau dia lanjut, yang pertama adalah diabetes mellitus. Gula darah naik. Lemak dalam darah naik. Tekanan darah menjadi tinggi. Tersumbat peluru darah jadi
stroke. Ya. Tadi saya cerita dari 20 triliun biaya yang dikeluarkan oleh BPJS merawat orang sakit di Indonesia tahun 2019. Dari 20 itu 12 miliar, sekitar 46,sekian% itu untuk penyakit jantung. Awalnya lepasnya lemak yang ada dalam rongga perut kita itu masuk pembuluh darah. Salah satu pembuluh darah yang dekat dengan hati, yang melalui hati dulu masuk pembuluh darah ke jantung paling sebagian ke otak. Kalau tersumbat pembuluh darah di otak atau menyempit pembuluh darah di otak namanya stroke, lumpuh sebagian badan, malah terjadi pecah juga perdarahan. Biasanya itu langsung meninggal kalau pecah pembuluh darah. Teman-teman kita banyak sekali. Yang kedua, kalau ke jantung, tersumbat pembuluh darah jantung, ya baik sekali ya, pakai tangan orang lain balah menggeliang, dia mendadak, ya kematian mendadak. Dan yang lainnya penyakit degeneratif. Yang pertama tadi, obesitas sudah termasuk penyakit degeneratif, sudah menyebabkan banyaknya mati sel-sel yang lain. Orang obesitas tidak mungkin lagi dia menjadi seorang akademisi yang cerdas. Kemampuan otaknya sudah sangat menurun. Pekerja otak yang lain misalnya para pejabat, pasti produktivitas sudah turun. Baru kau pikir otaknya sudah tidak mampu. Pekerja keras juga begitu, ototnya sudah kehabisan oksigen. Jadi umur di atas 50 kita sudah tidak. Banyak teman-teman saya, malah ada 2 tahun yang lalu itu teman-teman muda saya itu baru umur sekitar 40-an, dokter spesialis meninggal. Dalam kurun waktu setahun itu ada 8 spesialis muda meninggal. Ya mungkin karena memang ya sudah telat pulang ke rumah, ya pasien banyak, ramai, ya. Jadi tidur sudah kurang juga dan sebagainya. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, setelah jantung, stroke, hipertensi, kanker. Banyak pejabat kita menderita kanker. Itu kalau laki-laki kanker usus besar. Kalau wanita kanker payudara atau kanker rahim. Biasanya di atas 45 itu sudah banyak teman-teman muda kita yang meninggal. Iya, ya. Ya, betul, jadi saya sering itu kalau Ciano sakit, Bang, apa ya payudara. Saya hanya diam saja, ya, karena itu akhirnya tidak terlalu lama. Dan banyak sekali jenis kanker aneh-aneh sekarang. Kalau saya tanya kepada dokter yang operasi, apa kanker? Ambo bingung loh, Bang. Tentu namanya lagi ini itu dia banyak jenis kanker, dia banyaknya racun yang kita makan dari yang kita pesan dari GoFood tadi atau junk food tadi. Hindari sejauh mungkin. Baik, dokter. Ya, waktu juga yang memisahkan kita ini sepertinya karena sebentar lagi mau buka puasa. Saya yakin ini kalau bercerita dengan Pak Dokter terusnya masalah gizi ini tidak akan bisa selesai selesai 2 hari 3 malam. Betul. Jadi mungkin sebaiknya kita cari momen nanti Pak Dokter untuk bicara. Karena bagus lagi kan nanti kalau teman-teman di Unida bisa offline kita ketemu. Gitu. Itu dia, itu maksud saya yang ingin saya sampaikan. Sekarang kan sudah boleh offline. Kita buat. Pak M, dischedule-kan Pak M. Ya langsung ini di respon ini bagusnya. Karena masih banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan nih Pak Dokter. Tidak hanya audiens yang lain, malah ini host kita bertanya, ini dosen-dosen kita bertanya. Cuma waktu. Saya pun juga sebenarnya ingin bertanya. Iya, waktu kita ya. Saya juga mau berbuka juga. Walaupun sana masih mau menunggu, ya saya pergi berbuka aja, saya tinggalkan aja. Ya. Baik. Tidak mungkin ya, baik. Jadi tentunya kami berterima kasih sekali Pak Dokter atas banyak sekali hal-hal yang praktis di dalam kehidupan kita yang selama ini kita menganggap biasa saja, ternyata itu suatu kesalahan, dosa besar kita sebenarnya. Misalnya ya bagaimana kita pemalas berjalan ya. Jadi mulai saat ini saya berkomitmen kalau kuliah di lantai 4 saya jalan kaki, saya ikhlas supaya bisa lebih sehat. Begitu ya Bu Anet. Oke, karena waktu yang membatasi kita, sebentar lagi kita berbuka puasa. Jangan pakai motor, Pak. Iya, terima kasih banyak atas Pak Dokter kita yang telah berbagi, kemudian kepada audiens kita, Bapak Ibu dosen, Tendik, serta adik-adik mahasiswa.
Terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam kegiatan Mutiara Ramadan kita pada sore hari ini. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Tentunya kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Atas nama pembawa acara sore hari ini, mohon banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak maaf juga ya. Sama-sama. Ya, pertama terlalu cepat menyampaikannya karena ini buru waktu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Terima kasih Pak Terima Dokter. kasih Bang. Ya, Terima kasih. Pak Titip Dokter. salam Ibu Dokter Ya, Bang. Elma juga Bu. Saya lebih senang manggil adik-adik saja ya. Ah, Oke. Tua saya kan dipanggil bapak, apalagi om. Pak Yal, kalau Ambo panggil Abang ya, Pak Yal. ya abang, ya abang. Panggil Abang, abang ya, aja Abang. kita semuanya lagi. Ya, Tapi Makzul. caranya di Fitrialin apa ada Pak? Kalau Bu Pin udah tahu Mahasiswa saya kalau tingkat Bapak satu Mudo. dia manggil abang juga, saya senang sekali. Bapak Mudo Iya. apa Bos ya? Oke, kita Oke, live mohon semua ya. undur diri. Ya. Assalamualaikum.